أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. Hadirin rahimahullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini masih berkenan melimpahkan kepada kita nikmat yang luar biasa, terutama nikmat iman dan Islam. Sungguh tidak ada kesempurnaan selain dari apa yang ditawarkan oleh Islam. Salawat beriring salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir pilihan Allah yang diutus oleh Allah untuk semua manusia. Jikalau nabi-nabi sebelumnya hanya diutus oleh Allah untuk satu kaum saja, Nabi Hud itu diutus oleh Allah untuk kaumnya, yakni kaum Ad. Nabi Lut diutus khusus untuk kaumnya, yakni kaum Sodom. Nabi Musa diutus untuk kaumnya Bani Israel. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk semua manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Tidaklah Nabi kita itu diutus kecuali beliau diutus untuk semua manusia. Basyara, sebagai pembawa berita gembira, wa nadhira, sekaligus pula sebagai pemberi peringatan. Oleh karenanya penting buat kita model menika uswatun hasanah. Bapak Ibu yang Allah cintai, Nabi tidak langsung ujuk-ujuk jadi Nabi, tapi sudah dipersiapkan dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin umat. Bahkan saking berpengaruhnya Nabi di dunia ini, ada seorang astrofisikawan orang Yahudi namanya Michael Hart. Dia menulis 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Dia tempatkan di ranking 1. Di urutan yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini orang Yahudi, tapi mengakui bahwa orang yang paling berpengaruh di dunia adalah Nabi. Maka penting buat kita mempelajari bagaimana kemudian beliau hidup, bagaimana masa kecilnya, masa mudanya. Baik, Bapak dan Ibu yang Allah cintai, Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim. Abdullah sudah wafat sejak sebelum beliau dilahirkan. Hanya punya ibu. Siapa nama ibundanya? Namanya Aminah binti Wahab. Usia 6 tahun ibundanya meninggal. Jadilah beliau yang diam. Setelahnya itu beliau diasuh lagi sebelum paman kakek ibu simbannya. Sinten asmanipun simbannya Nabi? Abdul Muthalib. Berapa tahun beliau diasuh oleh simban? 2 tahun, karena Nabi usia 8 tahun ibundanya meninggal. Setelah simbannya meninggal, beliau diasuh oleh siapa lagi? Oleh paman. Tapi dalam bahasa Jawa, kalau Pak D menikah bapak cilik, kalau Pak D apa bedanya? Kalau Pak D itu adiknya bapak, kalau Pak D kakaknya bapak. Nabi tidak punya Pak D, Nabi punyanya Pak. Pertanyaannya, Nabi diasuh oleh Pak D yang mana? Nabi diasuh oleh Pak D yang bernama Abu Thalib. Pak D yang jika dibandingkan dengan Pak D yang lain bukan Pak D yang kaya, tapi Pak D yang sederhana. Karena ada Pak D yang lain yang lebih kaya. Ada Pak D yang Nabi namanya Abdul
selagi Nabi masih kecil sangat sayang sama keponakannya. Bahkan saking sayangnya sama keponakannya, begitu keponakannya Muhammad ini lahir, saking senangnya, maka dia bebaskan budaknya. Nama budaknya ini Thuwaibah. Diminta Thuwaibah budak perempuannya ini untuk memberikan doa agar Rasulullah berbalik jadi musuhnya Nabi, musuh utamanya Nabi, bahkan nama Abu Thalib yang tidak begitu baik, sederhana, sadar diasuh oleh Pak D yang bukan orang kaya, akhirnya Nabi berusaha mandiri. Pertanyaannya, apa usahanya Nabi sewaktu masih muda? Apa? Menggembala kambing, betul. Kemudian apa lagi? Dagang, insyaallah. Menggembalakan kambing dan berdagang. Ini dua aktivitas yang penuh dengan nilai leadership, nilai kepemimpinan. Kita bahas dulu yang pertama, menggembala. Ada sebuah hadis Nabi bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Ma ba'atsallahu nabiyyan, tidaklah Allah mengutus seorang nabi illa kecuali ra'al ghanam. Nabi itu dulunya pasti pernah jadi penggembala kambing. Nabi itu sebelum diutus jadi nabi, dulunya dididik oleh Allah jadi penggembala kambing. Sebut siapa nabinya? Nabi Musa. Nabi Musa dikisahkan dalam Al-Quran meninju ya Pak ya. Seperti orang Kipti dengan sekali kuku. Apa yang terjadi Pak? Mati. Jadi orang yang pertama orang Kipti, sukunya Firaun, yang kedua orang Bani Israel berkelahi. Sama Nabi Musa dilerai dengan dipukul. Padahal niatnya bukan membunuh, tapi orang ini kan siapa yang mati? Orang Kipti, bangsawan, sukunya Firaun. Maka Nabi Musa lari kan? Lari kemana? Lari ke Madian. Sampai di Madian bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Syuaib. Singkat cerita, beliau diangkat jadi mantunya dari Syuaib, plus diamanani untuk menggembalakan kambing-kambingnya Nabi Syuaib. Nabi Isa, bahkan dalam Bible, dalam kitab Injil, Nabi Isa, umatnya itu diistilahkan dengan istilah apa? Termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi bersabda, "Allahu nabiyyan illa ra'al." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali pernah jadi penggembala kambing. Para sahabat bertanya, "Faqala ashabu wa anta ya Rasulullah?" Termasuk anda ya Rasulullah? Kata Nabi, "Na'am." Betul. Termasuk Nabi itu pernah jadi penggembala kambing. Pertanyaannya, apa hikmah dibalik aktivitas menggembala? Kan pasti ada rahasia yang bocah aman. Gunung itu kan banyak sekali ya anak penggembala itu. Ngapain aja biasanya bocah aman? Nomor yang pertama, beliau menulis ensiklopedia. Ada 8 jilid, judulnya Muhammad the Super Leader Super Manager. Artinya Muhammad adalah pemimpin yang super dan manajer yang super. Di bab yang pertama tentang self development, dulu pengembangan diri, itu dibahas tentang hikmah menggembalakan kambing. Dalam buku itu ditulis hikmah yang pertama adalah pathfinding. Pathfinding itu artinya mencari ladang gembalaan yang subur agar hewan-hewan ternaknya bisa makan dengan kenyang. Basa Jawi itu pun ngarit. Apa hikmahnya? Hikmahnya besok ketika jadi pemimpin harus bisa memastikan rakyat yang dipimpinnya, umat yang dipimpinnya tidak ada yang kelaparan. Semuanya harus sejahtera, semuanya harus bahagia. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua adalah directing. Directing itu orang apa hikmahnya? Besok ketika jadi pemimpin
dia harus bisa memberikan arahan yang positif, memberikan arahan yang benar, mengirim ke jalan yang benar bagi orang-orang yang dipimpin. Hikmah yang ketiga adalah protecting. Protecting itu artinya melindungi. Orang Jawa bilang itu jogo. Apa hikmahnya? Besok ketika jadi pemimpin, dia harus bisa melindungi, memproteksi orang-orang yang dipimpinnya dari berbagai mara bahaya, dari berbagai ancaman. Harus dilindungi. Dan hikmah yang terakhir dalam buku ditulis reflecting. Reflecting itu memenuhi proses penciptaan alam semesta, karena sebagian besar aktivitas anak pengembala atau bocah amal itu dilakukan di luar rumah. Bapak Ibu salam Pederso, bocah amal dalam rumah. Maka orang yang amal dalam di luar rumah itu banyak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dia melihat alam, dia melihat pada rumput, dia melihat hewan gembalaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat pembalaan aktivitas alam itu punya nilai plus, punya sifat lebih yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang belum pernah mengalami aktivitas penggembalaan, aktivitas panen kambing. Kira-kira sifat apa, Bu? Apa, Pak? Bijaksana. Tapi yang paling utama adalah sabar. Benar sih? Sabar. Belum kenapa Mas Buri ya? Terbiasa berinteraksi dengan makhluk Allah yang sulit diatur dan tidak paham bahasa manusia yang dipanggil. Bapak Ibu berdiri, paham berdiri. Bapak belok kanan, Ibu belok kiri, paham. Tapi kalau kambing belok kanan, kambing belok kiri, apa jawab kambing, Pak? Susah. Maka sebelum mimpin manusia, dulu mimpin kambing. Kenapa? Karena besok pada saat pemimpin manusia, biasanya manusia itu lebih sulit diatur daripada terus buatan Pak. Kalau kambing ada kambing yang malah dipimpin manusia, ada kambing yang tidak itu dipimpin oleh bocah amal yang kambingnya marah. Kira-kira resiko terbesar yang dihadapi oleh bocah amal dari kambing ketika kambingnya marah, dia makan sama kambing. Diseruduk. Itu resikonya apa? Diseruduk. Tidak cuma diseruduk ya Pak ya, difitnah, dibully, diusir, bahkan bisa dibunuh. Maka sebelum manusia, latihan sabar dulu pimpin kambing supaya punya sifat sabar. Maka seorang pemimpin harus punya naluri, harus punya jiwa seperti jiwanya bocah amal, sabar dan melayani. Maka dalam budaya Jawa, pemimpin itu seringkali disimbolkan dengan simbol bocah amal. Ada syairnya. Syairnya ini diciptakan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Syair ini menceritakan tentang keberhasilan dakwah Islam di masa lampau. Dulu para ulama terdahulu mendakwahkan Islam itu dengan makna simbolik, dengan bahasa simbol, karena mereka paham orang Jawa itu suka dengan bahasa simbol. Orang Jawa itu kalau marah, lihat senyumnya. Senyum orang Jawa itu belum tentu senyum bahagia. Marah juga. Tapi orang Jawa senang dengan bahasa simbol. Dakwah juga disampaikan dengan cara simbolik seperti ini. Maka kalau nanti di kesempatan ini kita kaji ya, banyak sekali simbolik
budaya Jawa ini yang berakar dari bagaimana kemudian para ulama terdahulu mendakwahkan Islam. Saat ini kita bahas dulu tadi yang bocah kami. Ada sebuah syair yang diciptakan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, judulnya apa Pak? Nah, lirik. Apa apa? Kalau apa, marilah kita syairkan bersama-sama. Tunggal kalian. Lirik, aduh dewa sumire, kai juru tak sentuh. Cahon, enek mau limbing kuwi, lunyu-lunyu enek no kanggo basuh. Ini maknanya dan lir-lir itu maknanya pun maksudnya ngelilir. Bapak yang ngelilir kalau malam hari sampun yang nopo ngelilir, terbangun, tersadar. Waktu itu orang Jawa sudah mulai terbangun, tersadar ada agama yang hak, agama yang benar di sisi Allah. Inna dina indallahil, maka mereka berbondong-bondong merasuk agama Islam. Yang tadinya Jawa mayoritas agamanya penganut Hindu dan Buddha bergeser, berubah karena sudah mulai lilir. Mereka merasuk agama Islam, maka tandure, maka apa yang ditantang oleh para ulama, yakni agama Islam sudah berkembang. Tandure musulilir. Agama Islam sudah mulai berkembang di Jawa dan Islam menjadi agama mayoritas. Maka hijau, lambang NU warnanya hijau, lambang MUI warnanya hijau, lambang Kemenak warnanya tak hijau. Tapi walaupun mereka sudah berislam, mereka tetap wajib mempelajari agama yang baru mereka peluk, layaknya pengantin baru yang baru belajar berumah tangga, tak sembuh kemana. Kepada siapa mereka belajar agama, belajar Islam? Kenapa bukan cah pangeran? Kenapa bukan cah jenderal? Kenapa? Cah agung bukan tanpa makna. Karena dari hadis, ya, tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali dia pernah jadi penggembala, pernah jadi bocah Amon. Maka pemimpin dan para ulama disimbolkan dengan bocah Amon. Apa tugas bocah Amon? Penekno bling-bling kuwi. Kenapa bukan penekno pelengkuwi? Kenapa bukan penekno kambil kuwi? Kenapa bling-bling? Apa makna bling-bling? Berbuat dulu. Nah, berapa luasnya bling-bling, Pak? Apa makna 5? Sholat lima waktu, rukun Islam. Saya pernah ngisi di UGM, saya tanya apa makna 5? Ada yang jawab Pancasila maksudnya. Yang merumuskan Pancasila itu sebagiannya adalah tokoh-tokoh Islam. Jadi masyarakat Muhammad, ada Ki Bagus Hadi Kusumo dari Muhammadiyah, ada Kiai Haji Wahid Hashim dari Nahdlatul Ulama. Makanya dalam Pancasila itu sila pertama bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa, tauhid. Apa tugas pemimpin? Apa tugas bocah amal? Penekno bling-bling. Jadi simbol Islam yang disimbolkan oleh bling-bling yang berdiri di timah itu harus diperas saripatinya, diambil agar bisa diajarkan kepada orang-orang yang dipimpinnya itu.
Agar sang pemimpin dengan al-Islam itu bisa giring orang-orang yang dipimpinnya menuju ridhonya Allah, menuju surganya Allah. Agar dengan Islam itu si pemimpin bisa jogo orang-orang yang dipimpinnya dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesulit apapun cobaannya, pemimpin wajib untuk mendakwahkan Islam kepada orang-orang yang dipimpinnya. Sesulit apapun cobaannya, dulu selicin apapun dia harus tetap budaya Jawa itu harus dibaca dengan makna simbolis. Jangan dibaca sebenarnya, karena dulu awal itu yang para ulama mendakwahkan Islam itu dengan makna simbol. Nah, bagaimana ya? Sudah sampai sini tidak keterusan, jadi berubah temanya. Selain menggembala, tadi apalagi aktivitas Nabi sewaktu masih muda? Berdagang. Bahkan di umur Nabi yang ketika itu masih 12 tahun, Nabi memberanikan diri untuk minta izin sama Pak Dina agar bisa diajak dagang, agar bisa diajari bisnis, supaya tidak merepotkan Pak Dina, supaya bisa mandiri. Pertanyaannya, bagaimana dagangnya Nabi? Dagangnya Nabi tidak seperti kita yang jualan di depan rumah atau pedagang asongan yang keliling, tidak seperti itu. Dulu Nabi itu sukunya suku apa? Suku nopo? Quraisy. Allah berfirman tentang suku Quraisy. Ada surat dalam Al-Quran yang dinamai dengan suku tersebut. Namanya surat Al-Quraisy. Li'ila fi Quraisy ilahihim rihlat asyita iwassoy. Li'ila fi Quraisy ila fi mereka. Orang-orang Quraisy punya ilah. Ilah bermakna ciri atau karakter. Apa karakternya orang Quraisy? Rihlah. Rihlah itu maknanya artinya berpergian, mengembara, baik di musim panas maupun di musim dingin. Jadi karakternya orang Quraisy itu suka pergi, suka berpergian dalam rangka misi berdagang. Kalau musim panas itu ke Syam, kalau musim dingin itu ke Yaman. Jadi mentalnya mental perantau. Anak muda sekarang bilangnya jarum super. Apa Pak jarum super ini Pak? Nah, jalan di rumah suka pergi. Ada orang-orang di sini jarum super. Jalan di rumah suka pergi. Mencari nafkah, dapat. Itulah memang orang Quraisy. Jalan di rumah suka pergi. Sampai di sini dulu, saya mau tanya. Sampai di sini dulu ya, saya mau tanya Bapak Ibu. Kenapa Islam itu Allah turunkan di Quraisy, Allah turunkan di Makkah, tidak Allah turunkan di Gunung Kidul? Dari cerita orang Quraisy. Kenapa? Karena ketika Islam Allah turunkan di kalangan masyarakat yang orangnya suka pergi, apa yang terjadi? Bapak, nah Islam akan menurunkan Allah di kalangan masyarakat yang sukanya di rumah terus di rumah saja. Enak itu. Maka Islam cepat menyebar sampai ke Indonesia, sampai ke Gunung Kidul, dari awal sampai ke Gunung Kidul, sampai Indonesia. Islam masuk Indonesia atas jasanya siapa? Para pedagang. Dari Arab yang tidak cuma dagang tapi juga dakwah. Di antara wali songo itu yang asli orang Jawa cuma satu Pak. Sinten? Kanjeng Sunan Kalijogo. Itu saja, yang lainnya impor. Orang luar semua. Saya ambil contoh Sunan Kudus. Sunan Kudus itu siapa nama aslinya? Nama aslinya Maulana Ja'far Shadiq. Bapaknya Maulana Usman Haji. Orang mana? Orang Palestina. Dari satu tempat, satu planet
Masjidnya diberi nama Masjid Al-Aqsa Menara Kudus, karena di Al-Quds ada masjid istimewa namanya Masjidil Aqsa. Kanan sama kampung halaman itu rute dagangnya ke Syam. Kalau musim dingin itu kenapa? Karena Syam itu daerah yang lebih sejuk dibandingkan dengan Mekah. Ketika musim panas tiba, biar tidak tambah sumuk, maka dicari rute dagang yang lebih dingin, lebih sejuk. Sementara Yaman, daerah yang relatif lebih panas dibandingkan dengan Mekah. Ketika musim dingin tiba, dicari rute dagang yang lebih hangat. Waktu itu musim panas, Nabi merengek sama Pak D-nya biar bisa diajak ke Syam. Pertanyaannya di mana Syam? Ya, jadi sebagian Palestina, jadi sebagian Jordan. Dulu daerah itu disebut dengan sebutan Syam. Pertanyaannya berapa jarak dari Mekah menuju Syam? Pertanyaan Google Map. Saya dulu pernah diberikan Allah kesempatan naik pesawat dari Bandara King Abdul Aziz di Jeddah menuju Bandara Yordan. Kalau kita mau masuk ke Al-Aqsa, itu biasanya lewatnya Yordan melalui batas namanya Jembatan Al-Bay. Dari King Abdul Aziz Jeddah menuju Yordan pakai pesawat penerbangan direct flight itu kurang lebih sekitar 2 jam. Pertanyaannya, dulu Nabi naik apa Pak? Bu? Naik apa? Unta. Kalau naik berapa jam? Hitungannya bukan jam, tapi tidak berbulan-bulan. Nabi ketika Isra Mi'raj, ketika menceritakan apa yang dialami pada orang-orang, kan ada yang mencemooh, Muhammad pemakai unta yang paling cepat saja butuh waktu sebulan berangkat dan sebulan pulang. Waktu itu nanti tidak pakai unta cepat datang berbulan-bulan. Kalau naik unta, kalau panas, kepanasan. Kalau naik dingin, kalau naik dingin. Kalau dingin, kedingin. Insya Allah. Waktu itu berapa umur Nabi Pak? Berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun itu saatnya kelas berapa? 6 SD. Kelas 6 SD. Tapi Masya Allah, disinilah kemudian kemampuan yang Nabi berasah. Yang pertama kemampuan fisik, jarak yang ditempuh sangat jauh. Bahkan hewan yang bisa menembus ganas dengan pasir yang tandus itu cuma unta. Karena unta didesain oleh Allah punya cadangan air, ya, di punuknya itu. Dalam sebuah penelitian, unta itu bisa berjalan dengan kemampuan maksimalnya itu selama 10 hari tanpa minum. Dia gunakan cadangan airnya untuk minum. Tapi ketika dia gunakan kemampuan maksimalnya, unta itu akan kehilangan 1/4 dari bobot tubuhnya. Tapi ajaibnya, unta bisa mengembalikan bobot tubuhnya seperti semula hanya dalam waktu 15 menit ketika dia minum air. Jadi enak, unta itu makan minumnya bisa jamak kosong. Saking canggihnya unta, maka Allah berfirman tentang unta, kan? Ya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Masya Allah, canggih unta. Nah, 12 tahun kemampuan bisnisnya terasa. Kalau bermanfaat ketika jadi Nabi, beliau kan ketika dia mengajarnya agar orang-orang tertarik dengan apa yang beliau bawa supaya beli, ya, tertarik kepada apa yang kemampuan bisnisnya Nabi terasa. Umur 12 tahun sudah dagang. Nah, Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari pengalaman inilah kemudian Nabi tumbuh menjadi pedagang yang sukses, pedagang yang besar, karena beliau adalah seorang yang memiliki modal pertama menjadi seorang pedagang.
apa modal pertama jadi tetapi trust kompetensi. Trust itu artinya dapat dipercaya, kompetensi artinya kemampuan yang memadai. Nabi punya dua-duanya. Trust, apa julukannya Nabi ketika masih muda? Amin. Apa julukannya? Amin. Al-Amin, artinya orang yang amanah, orang yang dapat dipercaya. Yang kedua kompetensi, sudah dagang sejak umur berapa Pak? 12. Kalau dikalkulasi, kalau dihitung, umur Nabi jadi pedagang dengan umur beliau menjadi seorang Nabi lebih lama mana? Pedagang. Lebih lama jadi pedagang. Masya Allah, maka beliau tumbuh dari pedagang karyawan biasa terus tumbuh menjadi seorang yang sukses. Apa contoh suksesnya? Di surat itu disebutkan Nabi itu nikah umur berapa? 25. Umur 25, tapi 25 tahunnya kita sama atau beda? Jadi penghitungan kalendernya menggunakan berapa? Kalender Komariah atau Hijriah. Kalender Komariah itu sebulan paling banyak berapa hari? 32. Paling banyak 30 ya. Kita kalau puasa paling banyak berapa hari? 20. Kurang lebih 24 atau 23,5 tahun. Tapi berapa mahar mas kawin yang diberikan kepada istrinya yang bernama Khadijah binti Khuwailid? Mahar berarti kepada Khadijah, saya pikir dalam buku yang beliau, dalam buku yang sama itu ditulis di situ jumlahnya 20 ekor unta plus 12,5 ons emas. Saya ulangi, 20 ekor unta ditambah 12,5 ons emas. Itu jumlah yang banyak atau sedikit? Untuk mengetahui banyak atau sedikitnya, mari kita rupiahkan sama-sama. Satu ekor unta kalau tidak pas musim haji, kalau pas masa musim haji jadi mahal. Satu ekor unta kalau tidak pas musim haji, yang paling murah, yang paling kecil, yang paling murah ya sekitar kurang lebih 25 juta, 25 juta sampai 30 juta. Yang paling murah. Umpamanya unta lagi unta yang paling murah Pak, yang 20. Berapa untanya? Ibu yang punya anak gadis, pas anak gadis ibu bilang laki-laki, sama biasanya ditanya, Ibu maharnya nopo? Ibu jawab, jawabannya saya ingin mahar sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya nyanyi pakai aku mundur. Ini saya cuma memberikan gambaran bahwa Nabi itu sosok yang kaya. Istrinya Khadijah lebih kaya. Khadijah itu pernah jadi juragannya Nabi. Jadi ini pasangan suami istri yang kaya yang mananya? Ketika Nabi Muhammad sudah mandiri sama istrinya, udah nggak perlu juga kan menyendiri merenungi kondisi Rasul menjadi seorang Nabi yang pada saat itu beliau berjuang dengan perjuangan yang luar biasa. Selama 23 tahun beliau berjuang. Khadijah yang sangat kaya itu bahkan wafat dalam kondisi yang miskin. Kenapa? Karena semua hartanya dipakai untuk mendukung jihad suaminya, dipakai untuk perjuangan suaminya. Masya Allah. Sudah sejam. Tadi 2 jam berapa? Seperempat. Masya Allah. Karena ilmu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka di umur 40 tahun Nabi bertahan di Gua Hira. Tak harus menyendiri karena saat itu beliau menemui kondisi umatnya yang amat jahil, yang sangat buruk, menyembah Tuhan yang mereka buat sendiri, berzina, mabuk dan lain sebagainya. Gua Hira itu letaknya di mana? Di Jabal Nur, di atas bukit cahaya. Jabal Nur itu seperti jangan bayangkan Gua Hira itu seperti gua Selarong ya. Gua Hira itu hanya celah di antara bebatuan yang kalau kita masuk itu hanya cukup untuk menampung 2 orang. Jadi celah tadi. Disinilah kemudian Nabi menerima wahyu Iqra ma'ana al-Qur'an. Iqra ma'ana al-Qur'an. Iqra ma'ana al-Qur'an. Iqra bismi rabbika alladzi khalaqal insana. Iqra wa rabbukal ladzi 'allama bil 'allama al-insana ma 'allama. Allah tiba-tiba dibisikin Iqra. Apa ekspresinya? Takut kan? Nabi pun juga takut. Kagetnya luar biasa, brodok keringat dingin keluar, dipeluk Iqra rumahnya. Dibukakan pintu, dibuka pintu oleh istrinya Khadijah. Kaget Khadijah melihat kondisi suaminya yang bermandi keringat, gemetar luar biasa, minta bismillah. Inilah hikmah kenapa Allah itu menjodohkan Nabi dengan Khadijah yang umurnya lebih senior. Jangan bilang gitu. Itu sejak umur mereka sudah kehilangan ibu di rumah tangga, otomatis Khadijah juga memahami bagaimana psikologi seorang laki-laki, psikologi seorang suami. Karena laki dan perempuan itu berbeda sama sekali. Dari struktur otaknya pun berbeda. Maka ketika beliau menyelimuti Nabi tidak langsung diberondong pertanyaan. Ditunggu sampai suaminya tenang, sampai cerita sendiri. Nah inilah beliau tahu kondisinya seorang laki-laki. Laki-laki Pak, kalau sedang ada masalah cenderung diam, dipanik. Bapak kalau ada masalah kan sama ibu tidak langsung cerita. Karena laki-laki malunya itu tapi kalau perempuan, struktur otak yang mengatur kemampuan bicara itu ada 2 sisi. Maka Bapak wajar kalau perempuan itu banyak bicara. Sudah ketemu solusinya tetap harus bicara. WA suami dengan WA yang cukup panjang, jempol itu ada kita. Tunggu sampai terima kasih suaminya. Pasti diceritakan sama suami tentang peristiwa di alam bertemu oleh suaminya ini. Dia mengetahui orang yang tepat untuk memberikan arahan terhadap masalah yang ditemui oleh suaminya. Ada seorang yang paham kitab terdahulu, kitab Taurat, kitab Injil, orang yang hadis namanya Waraqah bin Nawfal, sepupunya Khadijah. Waraqah bin Nawfal ketika ditemui oleh mereka berdua, yang menemui suamimu itu makhluk yang sama yang menemui Musa, yang menemui Isa. Mulai saat ini suamimu seorang nabi dan bersiap-siaplah umatmu akan memboikotmu, memusuhimu. Kenapa Khadijah dan Nabi Muhammad kaget setelah Waraqah bilang begitu? Wajar, karena selama ini mereka berdua itu kalau ketemu sama orang, respect orang itu gimana sikapnya mereka berdua. Kalau ketemu orang, kok bisa-bisanya Waraqah berkata umatmu akan mengusirmu bahkan membunuhmu. Karena itulah sunatullah, para nabi senantiasa mendapatkan rintangan dan perlawanan dari masyarakat yang mereka miliki. Maka sejak saat itu mereka bersiap-siap mempersiapkan diri untuk berjuang menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berjuang bersama menegakkan menyebarkan agama Islam. Suksesnya Nabi ini hartanya untuk dakwah si suami, bahkan satu-satunya istri yang tidak pernah dipoligami adalah Bunda Khadijah. Ingat,
Nabi itu pernah mengalami dua fase kehidupan, Nabi bermonogami dan Nabi berpoligami. Monogami satu istri. Ketika Nabi beristri Khadijah, Khadijah tidak pernah dipoligami. Nabi baru berpoligami setelah Khadijah wafat. Maka Bu, kalau bapaknya ingin nikah lagi, kasih syarat. Apa syaratnya? Langkahi dulu. Tapi jangan terkegal, Nabi baru punya banyak istri, baru berpoligami. Tapi jangan kita ikut-ikutan bilang bahwa Nabi itu haus seks seperti yang dituduhkan oleh orang-orang orientalis. Lihat dulu bagaimana profil istri-istrinya Nabi. Istri-istrinya Nabi sebagiannya itu janda-janda tua. Coba perhatikan, setelah Khadijah meninggal, Nabi menikah dengan Saudah binti Zum'ah. Saudah binti Zum'ah ini dinikahi Nabi di usia di atas 60 tahun. Kalau 60 tahun masih kan menarik Pak secara biologis. Masya Allah. Istrinya Nabi itu yang perawan cuma satu, yakni Aisyah binti. Kalau lihat begini, apakah masih menuduh Nabi itu haus seks? Nggak bisa. Saya, yang muda, bukan sama janda-janda yang sepuh-sepuh yang miskin. Nah, apa cintanya Nabi kepada Khadijah sampai istri Nabi yang paling pencemburu namanya siapa? Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha sampai cemburu. Bayangkan Pak, cemburu sama orang yang sudah meninggal. Karena tiap hari Nabi itu mengenang Khadijah. Kalau ada kerabatnya Khadijah datang itu disambut dengan sambutan yang luar biasa. Kalau harus ngomong kerabatnya Khadijah, sampai barabut. Apa namanya, cemburu. Wajar perempuan itu cemburu. Sampai-sampai beliau mengatakan perkataan yang tidak disukai oleh Nabi. Khadijah terus. Sampai Nabi itu menunjukkan mimik yang tidak ridho. Bahkan Nabi bersabda, kata Nabi, Khadijah yang pertama kali beriman kepadaku sebelum selagi yang lain-lain itu hampir kepada, dan darinya lah aku memiliki anak. Karena Nabi itu nikah dengan banyak istri. Beliau punya anak hanya dari Khadijah dan dari 4 laki-laki 2 perempuan. Yang pertama adalah Zainab. Sinten Bu? Zainab. Yang kedua Ruqayyah. Yang ketiga Kulthum. Yang keempat, perempuan yang keempat Fatimah. Laki-lakinya 2. Yang pertama adalah Qasim, maka Nabi dijuluki Abu Qasim, bapaknya Qasim. Yang kedua Abdullah. Nah, ini anak dari Khadijah. Dari mereka punya cuma dari Khadijah. Jadi Nabi punya berapa anak tadi Pak? 6 dari Khadijah binti Khuwailid. Dari pasangan yang lain, dari para yang tadinya punya 1 orang anak namanya Ibrahim. Tapi anaknya Nabi yang hidup sampai dewasa cuma yang perempuan. Yang laki-laki semuanya wafat di umur masih kecil, masih baru. Dan yang punya keturunan sampai saat ini hanya dari jalurnya Fatimah binti Muhammad, Hasan, Husain, hadirin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, waktunya sudah hampir habis. Biasanya kalau penceramah itu banyak ngomongnya, banyak salahnya. Tapi kalau jamaah yang mendengarkan biasanya banyak mendengarkan, banyak lupanya plus ngantuk. Mari kita tunggu. Siapa tadi nama ayahnya tadi? Nama ibunya? Amin. Selagi masih kecil, apa aktivitas Nabi? 12 tahun sampai mana? Nabi 25 tahun sudah menikah dengan istri yang bernama Khadijah. Khadijah binti Khuwailid. Berapa mahalnya? 20 ekor unta. Kita 25 tahun sampai mana Pak?
Islam faladani bagaimana kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru pilihan, guru cakrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Upat cuci santan ngawi lepas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.